Saudara Sapa Dunia Kompas Pagi kembali hadir bersama saya Edwin Chan. Unjuk rasa berujung kericuhan kembali pecah di 5 ibu kota Peru. Pendemo memprotes Presiden Peru dan Kongres atas kurangnya respons terhadap eskalasi kekerasan, pemerasan, dan pembunuhan di negara mereka. Ratusan demonstran dari organisasi pemuda yang menamakan diri mereka Generasi Z bentrok dengan polisi di sekitar Kongres di pusat kota Lima. Gas air mata digunakan polisi untuk mengurai pendemo yang berujung ricuh dan memukul mundur mereka ke alun-alun San Martin. Pendemo berusaha menyingkirkan pagar dan penghalang logam yang melindungi Kongres. Mereka menuntut jawaban dari pemerintah Boluarte dalam pemberantasan korupsi dan menolak kebijakan ekonomi serta kebijakan sosialnya. Aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan bakar terjadi di Ekuador. Sedikitnya seorang demonstran tewas, 12 tentara terluka. Bentrokan terjadi di beberapa wilayah di Ekuador, saudara. Seperti desa Iluman yang menewaskan seorang pengunjuk rasa dan 12 tentara ikut luka. Pengunjuk rasa memblokade jalan memprotes kenaikan harga bahan bakar seperti solar yang ada di Ekuador. Di kota Kaci, para pemimpin adat berkumpul di luar sebuah rumah sakit sambil membawa peti jenazah. Provinsi Imbabura telah menjadi pusat aksi mogok yang diserukan secara nasional oleh kelompok atau Persatuan Adat Ekuador. Aksi mogok memicu penutupan jalan dan protes sporadis di 5 provinsi di Ekuador sejak Senin waktu setempat. Saudara, 40 orang tewas dan puluhan luka-luka saat menyaksikan kampanye aktor Vijay jelang pemilu 2026 di Tamil Nadu, India. Para pendukung berkumpul dan berdesakan mengelilingi mobil kampanye demi bisa melihat aktor Vijay yang begitu populer di India Selatan kini terjun di dunia politik. Kampanye menjadi bagian dari tur Vijay untuk partainya jelang pemilu 2026 di India. Otoritas setempat menyebut korban tewas akibat kehabisan napas setelah menunggu berjam-jam tanpa makan dan minum yang cukup. Pemerintah Tamil menyebut akan memberikan kompensasi sebanyak 1 juta rupiah atau sekitar 11.000 dolar Amerika Serikat kepada keluarga korban. Panitia penyelenggara juga membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden maut tersebut. Topan Bualoy menghantam wilayah pesisir Provinsi Ha Tinh, Vietnam Utara, saudara. Layanan listrik dan internet terputus di beberapa bagian Provinsi Ha Tinh, Vietnam Utara akibat topan Bualoy. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, pemerintah Vietnam telah mengevakuasi puluhan ribu penduduk dari lebih dari 10 provinsi di pesisir sebelum topan Bualoy tiba dan memerintahkan semua kapal penangkap ikan kembali ke pelabuhan. Otoritas penerbangan sipil Vietnam telah menangguhkan penerbangan di beberapa bandara. Menurut otoritas Vietnam, hingga Senin pagi, topan Bualoy telah menewaskan 3 orang, 2 orang terluka, dan 21 lainnya hilang. Saudara, tambang emas di wilayah Zamfara, Nigeria Utara runtuh. Sedikitnya 18 orang dilaporkan tewas dan 100 orang lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan tambang. Petugas bersama sejumlah pekerja tambang bahu-membahu mencari korban yang masih terjebak dalam reruntuhan tambang emas Kadauri yang runtuh pada Kamis pekan lalu. Petugas berupaya mencari tanda keberadaan korban untuk segera dievakuasi.
Tambang emas runtuh ketika sebongkah batu berukuran sangat besar longsor dari atas tebing dan menghantam tambang. Para pekerja menyebut pertambangan jadi mata pencaharian utama mereka dan seringkali mengabaikan aturan serta keselamatan, pun seringkali memakan korban jiwa. Damuwar da muke ciki nan, kowa yanzu babu mai wani aiki nan. Yanzu ma nan zaman da muka yi nan ne ga ainihi muna jewayawa, ku ba mu sani ba ko akwai wani wanda da taddanne muna zuwa muna shiga ramin muna dan saurare, kaga in muna jin wari yana sa muna gane cewa akwai wani wuri, in muna jin yana iska cewa muna gane cewa babu kowa a ciki. Kuma da ittila'in ya faru kuma kwanan mu biyu yinin mu biyu ana to. Korban tewas menjadi 4 orang dalam insiden penembakan massal di sebuah gereja di Michigan, Amerika Serikat. 3 korban tewas merupakan jemaat gereja dan seorang lainnya adalah pelaku yang tewas dalam baku tembak dengan polisi. Api membakar gereja setelah penembakan dan petugas memeriksa puing-puing untuk mencari korban tambahan. Penyidik masih belum mengetahui motif serangan dan menyebut kejadian ini tragedi yang mengejutkan. Sebelumnya saudara, insiden terjadi pada Minggu siang di gereja sekitar 80 km dari Detroit. Biro Investigasi Federal menyebut kejahatan ini telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi motif pelaku belum dapat dipastikan. Presiden Donald Trump mengabarkan serangan ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Sementara Gubernur Michigan Gretchen Whitmer menyampaikan bela sungkawa dan menyebut kekerasan di tempat ibadah sebagai tindakan tak dapat diterima. Saudara, yang juga jadi sorotan di Kompas Pagi pada hari ini adalah rudal Israel kembali menghantam sebuah gedung di kota Gaza, Palestina. Banyak orang dilaporkan tewas dan terluka. Puluhan warga Palestina tewas dan terluka dalam serangan Israel ke sebuah gedung di Jalan Abu Hasira sebelah barat kota Gaza pada Senin waktu setempat. Sejumlah korban luka termasuk anak-anak dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. Serangan Israel terjadi saat warga mencari korban dan penyintas lain di sebuah apartemen. Serangan tersebut juga melukai kru ambulans dan petugas medis. Sebelumnya saudara, media Palestina melaporkan banyak korban dalam serangan besar-besaran di Israel. Maksud kami dalam serangan besar-besaran Israel di bundaran Abu Hasira sebelah barat kota Gaza. Israel mengklaim serangan itu ditujukan ke kubu yang dituduh sebagai teroris di Gaza. Lebih dari 66.000 warga Palestina tewas sejak Israel melakukan penyerangan secara masif ke jalur Gaza. Sementara lebih dari 160.000 orang terluka. Ledakan terlihat di berbagai penjuru Gaza masih terus terlihat sebagai bagian dari serangan yang dilakukan militer Israel. Dalam 24 jam setidaknya 79 korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah sakit, di mana hingga kini militer Israel terus menginvasi wilayah Gaza di tengah rencana pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC. Saudara, aktivis yang tergabung dalam gerakan Global Sumut Flotilla sedang bersiap dan menaiki kapal di pelabuhan Catania, Sisilia, Italia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka berkumpul di dermaga mengibarkan bendera Palestina dan bersorak saat kapal berangkat. Global Sumut Flotilla berangkat dari Tunisia awal September lalu dengan lebih dari 50 kapal yang membawa ratusan aktivis lebih dari 40 negara. Armada itu dijadwalkan meninggalkan Yunani pada hari Jumat pekan ini dengan tujuan mencapai Gaza awal pekan depan. Otoritas Israel berjanji tidak akan ada kapal sipil yang melanggar blokade laut.
We have 3 Irish on board with French and Danish. We are a humanitarian mission trying to bring aid to Gaza. But as you can see from the attacks already on other flotillas ahead, there is risk associated with this. 2 kapal dilaporkan diserang drone saat berlabuh di perairan Tunisia pada awal September. Pemerintah Israel belum berkomentar mengenai insiden ini, sementara otoritas Tunisia masih melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, Gaza menghadapi tingkat kelaparan tertinggi menurut fase keamanan pangan. Dan lebih dari 94% rumah sakit hancur. Ketegangan meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.139 orang dan menculik lebih dari 200 orang. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 65.000 orang tewas akibat serangan Israel. I think it's very bad that there is a civilian movement trying to bring in aid rather than a giant ship from the UN. World governments across the globe need to come together. We can see more and more recognizing the Palestinian state. We can see that the current, the Navy from Italy, the Navy from Spain are now coming with us. Why not bring aid? Why not drop aid on Gaza? There's children starving. Aktivis berharap armada ini mampu menembus blokade laut dan bisa membawa bantuan bagi warga Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan terburuk. Namun perjalanan ini penuh risiko mengingat serangan terhadap kapal bantuan sebelumnya masih mengkhawatirkan misi solidaritas internasional itu. Usai jeda, saudara, Sapa Dunia akan kembali hadir di Kompas Pagi dengan informasi sebuah jembatan gantung tertinggi di dunia resmi dibuka di Tiongkok pada Minggu waktu setempat. Dapatkan